Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan kesabaran pada saat emosi sedang memuncak. Orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, saya sebagai khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Kemudian khatib berpesan pula, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya, melaksanakan kebaikan dengan penuh keikhlasan, dan berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini judul khutbah adalah marah. Dalam realita kehidupan di masyarakat, berdialog, berdiskusi, bahkan bercengkrama dengan bagian terkecil dari masyarakat, terkadang kita menghadapi suatu iklim bicara yang kondusif, aman dan nyaman, diselingi dengan sanda gurau, perasaan sukacita, bahagia dan tertawa. Manakala ada kenikmatan yang muncul, lalu tercerminlah raut muka kegirangan, senang dan bahagia. Namun, manakala ada hal yang mengusik perasaannya, tidak menyenangkan hatinya, sehingga baginya peristiwa itu menyesakkan dadanya, lalu meluaplah emosinya, meledaklah nafsunya, kemudian ia pun marah-marah. Sifat marah ini muncul dari dalam dirinya yang sudah diliputi amarah. Maka apabila amarah sudah mengendalikan jiwanya, atau dengan kata lain nafsunya sudah mengendalikan jiwanya, maka pasti akan menjerumuskan kepada kejahatan. Perhatikan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafs
Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata kata amarah adalah berasal dari bahasa Al-Quran, la ammarah, yang mengindikasikan arti menjurus, mengarah, menyuruh ke arah kejahatan. Oleh sebab itu, setiap suatu niat, ucapan dan perbuatan yang dapat memancing kemarahan haruslah kita hindarkan. Begitu juga sebaliknya, di saat kita sedang berhadapan dengan orang yang sedang marah ataupun jiwanya sudah dikendalikan dengan amarah, maka diamlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausini la taghdab." Ada seorang lelaki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu Nabi menasihatinya, "Jangan marah." Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan. Lelaki ini bertanya lagi sampai berulang sampai 3 kali. Nabi selalu menjawab dengan konsisten sebagaimana jawaban yang pertama, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut terkandung makna bahwa kemuliaan seseorang itu akan tetap terjaga apabila ia bisa mengontrol emosi marahnya. Bahkan mengontrol emosi diri sendiri lebih berat daripada mengontrol musuh. Allah membuat marah itu dari api, maka apabila ada orang yang tersulut emosinya, maka apabila kemarahannya akan membara dan meletup sehingga darah yang ada di area mata dan wajah akan kelihatan memerah. Saat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini terkenal dengan ketampanan wajahnya yang berwarna putih. Pada saat mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab marah luar biasa sehingga wajahnya yang berwarna putih tadi menjadi merah sambil berucap, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk mendengarkan cerita ini kami kumpulkan kami di sini?" Lalu turunlah surat Al-Lahab. Orang yang sedang marah akan nampak perubahan warna dari kulit luarnya sebagai penampakan dari belakangnya. Tidak akan bisa dibohongi, apabila orang yang sedang marah, kulitnya akan menceritakan hal tersebut dengan sendirinya. Berubah warna kulit apabila sedang marah adalah merupakan buruknya ekspresi, dari sebabnya perubahan aura wajahnya. Perihal demikian, sebenarnya efek buruk dari bentuk fisiknya, sedangkan perubahan dari sisi jiwanya. Orang yang marah itu akan menyimpan emosinya dan membawa efek pada kejiwaan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT. Itu pasti terjadi karena dimulai dari kemarahan. Seseorang sampai tega menghabisi nyawa seseorang, itu pasti dimulai dari kemarahan yang tersimpan. Tidak ada kata lain untuk meredam kemarahan kecuali meredamnya dengan kesabaran. Rumah tangga yang diiklimi dan diilhami dengan sifat sabar dari suami dan istrinya pasti akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan tenang, musyawarah dan mufakat, dan tentu dipastikan tidak bakal ada KDRT. Kaum muslimin rahimakumullah, redamlah kemarahan dengan kesabaran, karena kesabaran laksana air dan marah laksana api. Maka siramlah api dengan air kesabaran, atau bahkan secara fisik. Orang yang menyadari bahwa ia sedang marah, maka lekas-lekaslah ia mengambil air wudu. Walaupun pada awalnya orang yang sedang marah itu biasanya hilang kesadaran, tidak akan terlintas ingin berwudu. Munculnya kesadaran itu apabila luapan emosi tersebut sudah tersalurkan melalui tindakan kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati bahwa
Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan kesabaran pada saat emosi sedang memuncak. Laisas sadidu bis-sara'ah, innamas sadidul lazi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Tahanlah rasa amarahmu semaksimal mungkin, karena dampak dari luapan marah akan disesali sepanjang hayat. Luapan emosi kemarahan yang tidak terkendali akan mengakhiri kehidupan rumah tangga. Marah yang tidak terkendali akan memutuskan tali silaturahmi. Marah yang liar akan merenggangkan hubungan persaudaraan. Luapan marah yang diekspresikan melalui tindakan kekerasan akan menghilangkan nyawa orang lain, dan begitu seterusnya. Dampak negatif dari sifat marah akan menghancurkan, merusak, dan menjerumuskan ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan kita bagi yang lambat marah dan mengecam orang yang cepat marah dengan sabdanya dari hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna khairar rijal man kana bati al-ghadab sari ar-ridha wa sarrir rijal man kana sari al-ghadab bati ar-ridha." Sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang lambat meletup emosinya dan cepat meridhoi, sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan lambat meridhoi. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, apakah kita ingin memiliki sifat tidak mudah marah? Mari kita perhatikan kiat-kiatnya yang sering dinasihatkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bacalah ta'awuz pada saat kita sadar akan terpancing oleh kemarahan yang disebabkan dengan ucapan yang menyakitkan atau perbuatan orang lain yang memancing kemarahan, maka cepat-cepatlah membaca ta'awuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yang artinya, sesungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang jika dibaca kemarahan itu akan hilang, yaitu jika dia membaca ta'awuz. Yang kedua, berwuduklah jika engkau merasa marah. Innal ghadab minas syaitan wa innas syaitan khuliqa minan nar wa innama tutfu an-nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Jika di antara kalian marah, berwuduklah. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, duduklah. Rasulullah sabda dalam riwayat Ahmad, "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa inna zahaba anhul ghadab wa illa falyabtaji." Yang artinya, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, tidur dengan posisi miring. Keempat, diamlah. Rasulullah mengajarkan kalian, berikanlah kemudahan, jangan mempersulit masalah. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, sujudlah. Maksudnya segera ambil air wudu, lalu sholat sunat 2 rakaat. Semoga kita semua terpelihara dari sifat marah yang dapat kita hindarkan dari dampak sifat marah yang dampaknya akan meluas pada diri dan keluarga kita, dapat merusak silaturahmi, dapat merusak rumah tangga. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat siang ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salah wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertukuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa pasangan-pasangan kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, maka ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikanlah tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.